Muhammad SAW. Pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian kita pada minggu kedua bulan ini, di mana kita sudah menyelesaikan tentang sholat jenazah. Dan malam hari ini akan kita lanjutkan dengan mengusung jenazah dan pengukuran serta sampai kita habiskan malam ini tentang bab jenazah. Untuk itu, memanfaatkan waktu yang tersedia, kami persilakan murabi kita Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Rusdi Azhari. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al as-sahba wal hadna idza syi'ta sahla bi rahmatika arhamar rahimin. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah Masjid An-Namir rahimakumullah. Pada kesempatan malam ini kita masih membahas dan melanjutkan kajian kita masih seputar ahkamul janazah. Luar biasa di dalam Islam pembahasan tentang persoalan janazah itu sampai beberapa kali pertemuan belum selesai-selesai. Artinya apa? Islam ini adalah agama yang memang betul-betul memperhatikan persoalan-persoalan seperti ini. Pada kesempatan malam ini kita akan membahas satu pembahasan tentang tasyi'ul janazah, mengiring, mengantarkan, mengusung jenazah. Pada kesempatan pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dari persoalan memandikan jenazah, mengkafani jenazah, kemudian mensolatkan jenazah, sampai kemudian terakhir menguburkan jenazah. Bagaimana tata caranya, berapa kedalamannya, dan seterusnya sudah kita bahas. Pada kesempatan kali ini masih ada yang tersisa, yaitu kaitan dengan tasyi'ul janazah, mengantarkan jenazah. Itu dikaji, dibahas dalam fikih Islam. Dan yang terakhir nanti kalau ada waktu kita akan sambungkan dengan ziyaratul kubur, pembahasan tentang mengunjungi kuburan, apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Itu diajarkan oleh agama kita, agama Islam. Tasyi'ul janazah adabuha wa bidauha, mengantarkan jenazah, tata cara dan hal-hal yang dilarang terkait dengan pengantaran jenazah. Hukmu tasyi'il janazah lirijal wan nisa. Nah, kita akan membahas yang pertama itu adalah bagaimana hukum mengantarkan jenazah buat laki-laki dan perempuan. Selama ini kan kita sering lihat perempuan juga ikut mengantarkan jenazah. Kalau mereka ikut seharusnya di mana posisinya? Apakah bersama laki-laki di depan jenazah atau di belakang jenazah? Nanti akan dibahas di sini. Ittiba'ul janazati wa tasyi'uha ilal qabri mustahabbun lirijal. Mengantarkan jenazah, mengikuti jenazah, mengusung jenazah dan mengantarkan jenazah sampai kuburan itu mustahab lirijal, buat laki-laki. Mustahabun itu sama dengan sunnah, sama dengan mandub. Jadi ada 3 istilah yang digunakan untuk menggambarkan satu hukum yang kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Namanya sunnah, mandub, mustahab. 3 itu dipakai. Di sini disebutkan mengantarkan jenazah buat laki-laki hukumnya sunnah dan dianjurkan untuk dilakukan. Apa dalilnya? Di marwahul Barra bin Azib, hadis diriwayatkan oleh Al-Barra bin Azib, dia berkata, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bittiba'il janazati wa iyadatil maridi wa tashmitil atisi wa ijabatid da'i wa nusratil maltum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita, kata Ibnu Azib, untuk mengikuti dan mengantarkan jenazah.
Kalau Rasul perintahkan berarti ada hukumnya. Di sini hukumnya adalah sunnah. Yang kedua, iyadatul marid. Kada orang sakit itu jenguk, itu termasuk bagian dari sunnah. Kalau ada orang yang bersin, kita harus mengucapkan apa? Bagi yang bersin, dia mengucapkan alhamdulillah kan? Bagi yang mendengar bersin, itu salah satu sunnah, namanya tashmitul atis. Yang berikutnya wa ijabatid da'i. Kalau ada orang ngundang, itu harus direspon, harus dihadiri kalau kita punya waktu dan kesempatan. Kalau tidak ada waktu, ya kita beritahu saya tidak bisa hadir. Kenapa? Undangan itu diberikan kepada orang punya hajat, kepada orang lain, karena mereka membutuhkan kita, menghargai kita. Maka kita harus menghargainya supaya tidak menyinggung perasaannya. Kita harus menghadiri undangan tersebut. Perkawinan, akekah, apapun namanya undangan, kalau kita diundang, itu disunnahkan untuk datang, diperintahkan oleh Rasul untuk mendatanginya atau memenuhinya. Yang terakhir, wa nusratil mazlum, menolong orang yang dianiaya. Itu bagian dari apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Hadis ini hadis sahih. Kenapa? Rawahul Bukhari. Karena yang meriwayatkan ini Imam Bukhari. Jadi keyakinan kita, kalau kita tidak belajar hadis, kalau hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari, maka yakinlah bahwa hadis ini kategorinya sahih. Itu saja. Kenapa? Karena tidak mungkin kita punya ilmu untuk mengkajinya. Status hadis ini seperti apa, mentakhrijnya. Tapi kita punya keyakinan kalau hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, maka dia statusnya sahih. Kenapa? Karena kitab kumpulan hadis Imam Bukhari namanya Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Berarti hadis-hadisnya adalah sahih dan itu dijadikan pedoman. Ada memang seorang ulama dari Salafi, dia namanya Nasiruddin Al-Albani, itu mentad'ifkan, mendoaifkan banyak hadis-hadis dari Imam Bukhari. Nah ini agak sedikit kita pertanyakan, sebenarnya siapa dia sampai kemudian mendoaifkan hadis-hadis yang sudah dikumpulkan dan disaring dengan ketat oleh Imam Bukhari rahimahullah. Dan hadis ini juga, di sini disebutkan wa yustahabbu alla yansarifa aidan illa ba'da ayyudfanal mayyit. Disunnahkan jangan kita pulang kembali kecuali setelah mayit itu dikuburkan. Jadi kalau mayit diantarkan sampai kuburan, setelah digali kuburan itu, jangan pulang dulu sunnahnya. Kecuali setelah mayit itu dikuburkan, baru kita kemudian kembali pulang. Kenapa? Karena ada hadis ini sahih lagi. Diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini adalah perawi hadis yang banyak sekali meriwayatkan hadis. Meskipun beliau ini masuk ke dalam agama Islam pada zaman Nabi itu di akhir-akhir. Kenapa bisa meriwayatkan hadis yang begitu banyak? Karena beliau selalu hadir dan mengikuti Nabi dimanapun Nabi berada. Makanya banyak hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah ini kan cuma laqab. Artinya apa? Bapaknya kucing. Kalau Hirun itu artinya kucing. Kalau kucing kecil, Hurai. Jadi Hurairah. Sama dengan Abi, jadi Ubay. Itu dari kata Abun Ubay. Maka kita muncullah di mana ada sebutan Buya. Itu dari Buya dari Ubay jadi Buya. Ada sebutkan Buya kan? Buya Yahya, Buya Hamka. Itu adalah ulama. Itu dari kata bapak. Bapak yang sangat dihormati namanya. Ada Zubair. Kata-kata seperti itu ditimbangan dalam bahasa Arab itu. Ubaid, Zubair, siapa lagi? Suhaim dan seterusnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man syahidal janazata hatta yusalli 'alaiha falahu qirat. Ini hadis ini sering saya kutip. Barang siapa yang menghadiri jenazah, prosesinya sampai jenazah itu disolatkan, maka dia dapat qirat. Kemarin kita sudah bahas itu, saya tidak perlu ulangi lagi.
Wa man syahida hatta tudfana kana lahu qiratan. Barang siapa yang menghadiri sampai mayat itu dikuburkan, maka dia mendapatkan 2 qirat. Lalu ada yang berkata kepada Nabi, qila wa mal qiratan, apa yang dimaksud 2 qirat itu? Nabi mengatakan, mislul jabalainil azimain ay minal ajri, seperti 2 gunung yang besar pahalanya. Bayangkan itu. Kalau ada orang yang meninggal kita hadiri, kenal atau tidak kenal, kalau dia muslim kita hadiri sampai disolatkan, sampai dikuburkan. Setelah dikuburkan baru kita pulang, kita dapat pahala sebesar 2 gunung yang sangat besar dari pahala tersebut. Nah, itu untuk laki-laki. Bagaimana dengan perempuan? Amman nisa'u fala yustahabbu lahunna dzalik. Adapun perempuan untuk mengantarkan jenazah, mengiring jenazah ke pekuburan, fala yustahab, tidak disunahkan, tidak dianjurkan. Bahkan ada yang mengatakan dimakruhkan. Dalam mazhab Syafi'i masuk kategori makruh tapi tidak diharamkan. Itu perlu dipahami, tidak diharamkan, makruh. Kalau dia ikut boleh tapi jaga adab. Kenapa? Karena perempuan yang paling mudah untuk menangis di depan kuburan, apalagi kalau yang meninggal bapaknya, keluarganya, itu paling mudah tersentuh. Makanya perempuan dianjurkan supaya lebih bagus tidak usahlah. Karena bahkan di negara Timur Tengah itu ada orang perempuan yang disewa untuk menangis pada saat ketika atau meratap tuh. Disewa, Pak, bayangkan. Nanti bisa dicarilah informasi itu di internet terkait dengan persoalan itu. Saya tidak bisa jelaskan karena jam berapa kita selesai untuk ini, Pak? Pasti saya, karena ada ini ya, ada tahlilan, jadi kita mungkin kita percepat saja. Nah, di sini ada riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan an Ami Atiyah radhiyallahu anha, dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, nuhina an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam alaina. Kata Ummu Atiyah, salah seorang sahabat Rasul, beliau berkata, kami para perempuan itu dilarang untuk mengantarkan jenazah, ay lam yushaddid alaina fin nahi wa lam yuharram alaina al-ittiba. Tetapi larangan ini tidak sampai dalam kategori haram. Kalaupun dia makruh, masuk dalam kategori makruh tahrim. Makruhnya mendekati haram. Di sini ada 2 makruh, ada makruh tanzih, makruh biasa aja, ada makruh tahrim. Dia mendekati haram itu. Maka bagi perempuan sebisa mungkin dianjurkan di rumah aja. Jangan sampai ikut ke pekuburan. Kalau dia ikut juga tidak apa-apa, kena makruh, tapi jaga adab. Jangan sampai di pekuburan jadi tontonan orang. Pakai perhiasan, sampai nangis-nangis dan sebagainya, itu malah akan mengganggu, membuat orang kemudian tidak konsentrasi mengingat kematian pada saat itu. Nah, ini ada banyak hadis, cuma saya tidak baca, langsung saja. Wa min adabi tasyi'il janazah al-umur at-taliyah. Ada beberapa etika, ada beberapa adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan mengantarkan jenazah. Yang pertama, ayyushayyi'aha masyian. Kalau kita mengantarkan jenazah, itu mengantarkan jenazah dalam keadaan berjalan. Berjalan, Pak. Kita mengantar dari belakang itu atau di depan jenazah itu jalan kaki. Fa in ahabba, kalau seandainya dia ingin ayyarkaba, berkendaraan fil auda, untuk pulangnya pala basah. Tapi kalau pulangnya boleh pakai kendaraan, kalau perginya dianjurkan berjalan kaki. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dia dibawakan kendaraan onta, wa huwa ma'al janazah, sementara Rasul lagi bersama dengan jenazah. Fa aba ayyarkabaha, Rasul tidak mau mengendarai unta tersebut. Falamman sarafa utiya bidabatin farakiba. Setelah selesai kembali, Rasul kemudian diberikan kendaraan untuk dinaiki, lalu Rasul kemudian mengendarai kendaraan tersebut. Lalu ada yang bertanya, ya Rasul, kenapa begitu? Apa kata Nabi? Faqala innal malaikata kanat tamshi falam akun li arkaba wa hum yamshun falamma dhahabu rakibtu. Kata
Rasul, para malaikat tadi berjalan. Pada saat ketika mengantarkan jenazah, mereka juga ikut berjalan. Falam akun li arkaba, kata Nabi, saya tidak mau berkendaraan. Karena menghormati malaikat, mengapresiasi malaikat. Wahum yamsun, mereka berjalan, kok saya berkendaraan? Tidak adab. Makanya adab antara seorang bapak, seorang anak kalau berkendaraan, bapak dulu berkendaraan. Jangan anak. Yang lebih tua harus diberikan hormat. Begitu pula kalau kita mau naik kendaraan, persilakan yang lebih tua dulu, menghormati. Falamma dhahabu, ketika para malaikat itu sudah kembali pergi, karena mayit itu sudah dikuburkan, baru kata Nabi, rakibtu, baru aku menaiki kendaraan. Wa humila hadza 'ala nabi. Ini hadis ini menunjukkan kepada persoalan sunnah saja. Jadi mengendarai, berjalan kaki itu hukumnya adalah sunnah. Jangan lalu kemudian kita klaim, tidak boleh kita berkendaraan. Anda bayangkan pada di sini ke Pugi kok jalan kaki, bisa bengkak tuh kaki kan. Tetap dibawa kendaraan. Tapi kalau jaraknya dekat, kita juga tetap mengikuti. Jangan jaraknya dari sini ke depan sana kita bawa motor, ikut jalan seperti yang lainnya. Nah, yang kedua, yahrumu hamlul janazati ala hayatin muzriyatin, diharamkan membawa jenazah itu dalam keadaan yang bisa menghina itu jenazah, merendahkan jenazah. Misalnya apa? Pada saat ketika kita mengusung jenazah, jenazah ditutup Pak. Dan usungan yang kuat, jangan sampai dia jatuh itu. Jangan pakai kayu. Itu kalau dia goyang itu bisa jatuh, yang kuat. Makanya di masjid-masjid itu ada itu usungan jenazah. Kalau bisa dengan sesuatu yang menutupinya sehingga tidak terlihat. Wa yusannu an tuhmala fi tabut. Disunnahkan jenazah itu dibawa di dalam sebuah kotak. Kalau di sini usungan lah kan sudah tertutup. Kenapa? La siyama iza kanat imratan, apalagi kalau seandainya jenazah itu perempuan, riayatan li takrimillahi ta'ala al-insan. Karena apa? Karena menjaga penghormatan Allah terhadap manusia. Islam itu meskipun sudah jadi mayit itu tetap harus dihormati. Makanya pada saat ketika kita menguburkan, di bawahnya ada air, itu ada air, harus dikeringkan dulu. Kenapa? Supaya tidak mengganggu dan menghinakan jenazah. Yang ketiga, yukrahul lawtu asna'a tasyi'il jenazah. Dimakruhkan pada saat ketika kita mengantarkan jenazah kita ribut. Pokoknya gaduh, itu dimakruhkan. Bal yusannu alla yarfa'a sautahu, tetapi disunahkan jangan mengangkat suaranya pada saat ketika kita mengantarkan jenazah, kecuali membaca zikir, tapi jangan terlalu tinggi. Loh, jangan. Itu kebanyakan keliru. Biasanya la ilaha illallah. Kalau perlu suaranya jangan sampai membuat gaduh. Kita sering dengar itu, gaduh sekali. Pada saat ketika mengantarkan jenazah, itu kita disunnahkan untuk tafakkur fil maut. Ingat bahwa kita ini akan mati juga. Makanya salah satu bagian dari ziarah kubur itu adalah untuk mengingatkan kita kepada kematian. Nah, yang keempat, karena saya cepat saja ini, al-afdalu ayyamshiyal musayyi'una amamal janazah ala maqrabatin minna. Yang paling afdal, yang paling utama, orang-orang yang mengantarkan jenazah itu dia jalan di depan jenazah. Jadi jenazah ini depannya Pak, bukan di belakang. Di mana? Amamal jenazah. Jenazah dulu. Kita dulu baru jenazah. Al-afdalu ayyamshiyal musayyi'una amamal jenazah. Yang paling utama ini. Berarti kalau di belakang jenazah juga enggak apa-apa, tapi yang paling afdal orang yang mengantarkan jenazah itu berjalan di depan jenazah ala maqrabatin minha, dekat dengan jenazah. Ini kalau jenazah ya dekat dengan jenazah. Kenapa? Li'annahum, karena mereka itu syufa'a'u laha indallah. Mereka ini akan mengolong jenazah itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang mensolatkan, yang mendoakan, yang menguburkan dia harus dekat. Fanasaba ayyakunu fi muqaddamatiha, maka mereka itu harus berada di depannya.
Nah, yang kelima, la mani'a min ayyushayyi al-muslimu janazata qaribihil kafir. Tidak apa-apa kalau seorang muslim itu mengantarkan jenazah kerabatnya yang kafir, bukan muslim, tidak apa-apa. Tidak dilarang, wala karahah, tidak makruh fi dzalik. Jadi kalau ada kita misalnya ada saudara kita yang non muslim, karena mungkin banyak di dalam masyarakat kita itu ada muslim, ada yang Hindu, ada yang Buddha keluarga. Kalau dia meninggal, tidak apa-apa kita antarkan jenazah. Tidak makruh. Kenapa? Karena Islam itu agama sosial. Agama menghormati orang. Toleransi itu tinggi sekali dalam Islam. Karena makna Islam itu sendiri adalah as-samaha. Sama itu maksudnya apa? Dia harus lapang dada. Tidak boleh melakukan kekerasan. Bahkan dia menghormati penganut agama lain. Dalam kaitan dengan persoalan sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan. Tapi kalau soal ibadah tidak boleh jika ikut-ikutan. Misalnya mentang-mentang atas nama toleransi kita ikut juga ibadah orang-orang Nasrani, jangan juga, itu namanya kebablasan. Ikut misalnya di gereja nyanyi-nyanyi tidak boleh. Bagaimana kalau menghadiri? Hadirin tidak apa-apa. Tapi lihat makanannya, kira-kira ada makanan diharamkan atau tidak, kita juga harus hati-hati juga. Karena antara hukum yang ada dalam agama kita itu boleh jadi banyak perbedaan dengan hukum-hukum aturan-aturan yang ada dalam agama lain. Nah, yang keenam, tusannu ta'ziyatu ahlil mayit khilala salasi ayyam. Disunahkan mentakziah keluarga yang tertimpa musibah karena kematian dari saudaranya, itu disunahkan takziah khilala salasi ayyam minal maut. Itu selama 3 hari dari kematian orang itu. Jadi takziah itu 3 hari. Menurut mazhab Syafi'i 3 hari. Ada yang mengatakan seminggu, ada yang mengatakan selamanya. Ada, tidak apa-apa. Tapi kalau selamanya kita setiap hari datang terus ngasih makan orang, misalkan kan. Dan ingat, kenapa kita harus takziah? Takziah itu artinya menghibur. Salah satu dari makna takziah itu tasliyatu ahlil masaib, menghibur keluarga yang tertimpa musibah karena kematian saudara dan keluarganya. Kenapa? Biasanya orang kalau tertimpa musibah berat itu potensi terkena penyakit jantungnya tinggi, Pak. Kalau dia diam, tidak ada orang yang menghiburnya, kepikiran dia itu. Karena kepikiran itu mudah terserang penyakit jantung. Biasanya berapa lama? Biasanya 3 hari dia masih ingat itu. Maka 3 harilah kita dianjurkan untuk takziah. Supaya apa? Dia hilang tuh sedikit ingatan tentang yang meninggal. Kan biasanya begitu, Pak. Pada saat ketika kita takziah itu dia akan terlupakan sedikit. Lalu kemudian ketika kita pulang, ya dia ingat lagi tuh. Sedih lagi. Ya kita datang lagi malam, sehingga potensi tidak terkenanya penyakit jantung itu bisa terjadi kalau kita mentakziahkan atau menghibur dia, apalagi kemudian kita mendoakan dari orang yang sudah meninggal. Itu luar biasa. Kalau tanya sampai enggak? Sampai, Pak. Ibnul Qayyim bilang sampai, Ibnu Taimiyah bilang sampai, Al-Qurtubi dalam Tazkiratul Mauta mengatakan sampai. Nanti kita akan jelaskan pada saat bicara tentang ziaratul kubur. Kalau masih ada waktu ya. Rawahu Ibnu Majah. Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ibnu Majah ini salah satu masuk kategori pengumpul hadis yang Al-Kutub As-Sittah, 6 kitab yang dijadikan pedoman oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait dengan hadis. Apa kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah? Ma min muslimin yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasahu Allahu bin hulalil karamati yaumil qiyamah. Jika seorang muslim bertakziah terhadap saudara yang tertimpa musibah, maka Allah akan memakaikan kepadanya pakaian kemuliaan hari kiamat. Jadi takziah orangnya itu dapat penghargaan dari Allah. Apa? Nanti di akhirat dia akan dipakaikan pakaian kehormatan karena sering takziah. Nah, bisa bayangkan itu. Takziah saja itu dapat kemuliaan. Apalagi kita sekaligus juga mendoakan, membantu dari orang yang tertimpa musibah. Wa tukrahu ba'da salasati ayyam illa lil musafir. Kalau lebih dari 3 hari kata mazhab Syafi'i itu dimakruhkan. Kenapa? Li'annal husna yantahi biha ghaliban fala yastahsin tajdidu. Karena orang yang sedih itu biasanya hilang selama 3 hari.
Jadi selama 3 hari itu dia hilang biasanya. Maka kalau lebih janganlah, itu akan bisa mengingatkan dia kembali. Nah, pada saat ketika kita takziah, ada satu sighat atau ada satu kalimat yang dianjurkan kita baca, dan ini menjadi bacaan terhadap keluarga yang tertimpa musibah. Musibah itu bisa macam-macam, bisa kehilangan kendaraan, bisa kecurian, bisa juga keluarganya ada yang meninggal dunia. Maka ucapan yang bisa diucapkan kita terhadap mereka adalah a'zamallahu ajrak, semoga Allah melipat gandakan atau membesarkan pahala kepada engkau. Itu namanya takziah, menghibur itu. Yang kedua, wa ahsana izaak, semoga Allah Subhanahu wa taala memperbagus kesabaranmu, kekuatanmu, wa ghafara limayyitik, dan mengampuni jenazah dari keluargamu, wa awwadakallahu an musibatika khairat, dan Allah akan mengganti karena musibah yang menimpa engkau kebaikan. Itu bagian dari menghibur itu. Kalimat itu menghibur. Jangan pada saat ketika kita ada keluarga atau sahabat kita meninggal, keluarganya kita bilang, wah, ibu ini punya anak nih orang jahat itu, disiksa itu di dalam kubur. Jangan. Kalau memang dia tidak baik, sudah. Kenapa? Urusan dia selesai. Tidak usah kita ucapkan keburukan orang yang sudah meninggal. Selesai. Kenapa? Lebih bagus kita mengatakan innahu min ahlul khair, dia termasuk orang yang baik, mudah-mudahan dapat surga, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya. Jadi begitu ucapan orang muslim itu harus seperti itu. Jangan selalu membuli. Orang sudah meninggal masih dibuli. Yang hidup aja dibuli tidak bagus, apalagi yang sudah meninggal. Nah, saya langsung masuk ke ziaratul kubur. Masih ada waktu saja. Nah, ziaratul kubur, kata zara yazuru ziarah. Ziarah itu mengunjungi. Nah, pada saat ketika menziarah kubur itu disunahkan buat laki-laki. Tapi perempuan, menurut pendapat dari mazhab Syafi'i itu ada makruh. Menurut pendapat dari mazhab Syafi'i yang lainnya ada mengatakan boleh, selama perempuan itu mampu menjaga dirinya. Kenapa ziarah kubur itu bagian dari syariat yang kita dianjurkan untuk melaksanakannya? Karena Nabi pernah bilang, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Dulu kata Nabi, saya melarang engkau untuk ziarah kubur. Kenapa? Islammu belum kuat. Kebiasaan orang-orang Arab, kalau ada orang meninggal itu tidak bagus. Pada zaman dulu jahiliyah, menangis, meratapi, tidak etis dilihat, tidak elok dilihat, tidak enak dipandang. Nah, karena Islammu sudah kuat, imanmu sudah kuat, sudah ngerti bahwa ini bagian dari musibah, ala fazuruha, ziarahi sekarang. Maka hukumnya menjadi sunnah. Dulu dilarang, lalu kemudian dibolehkan. Berarti yang dulu itu dihapus, yang kemudian menjadi syariat, yang setiap syariat pasti ada manfaat. Apa manfaat? Fa innaha tudzakirul akhirah. Karena ziarah kubur itu mengingatkan kita tentang akhirat. Kalau orang hidupnya orientasinya akhirat, ingatnya akhirat, pasti baik hidupnya. Tapi kalau orang tidak pernah mikirkan akhirat, berantakan hidupnya. Kenapa? Tidak ada yang dia takuti. Tidak ada yang dia harapkan bahwa dia akan mendapatkan sesuatu. Tapi kalau orang ada akhirat, oh saya akan beramal, saya mau nabung. Kenapa? Nanti saya akan petik di akhirat. Jadi ada, maka salah satu iman, rukun iman itu adalah iman kepada hari apa? Hari akhir. Kenapa? Supaya kita tahu bahwa hidup kita ini ada tujuannya, ada orientasi, sehingga dalam kehidupan kita membuat planning, perencanaan untuk melakukan berbagai kebaikan. Sekecil apapun kebaikan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amman nisa'u, tetapi di sini sebutkan lagi, wala yundabu laha waqtun muhaddad. Tapi tidak disunahkan untuk ziarah kubur ada waktu tertentu, enggak. Kita kan pernah juga ada beberapa anjuran ya, pada saat ketika kita mau ziarah, bagusnya hari apa? Kamis ya, kemudian Jumat, Sabtu, dan seterusnya. Tapi sebenarnya tidak ada waktu yang terbatas. Kalau mau ziarah silakan. Tapi kalau perempuan itu ziarah kubur hukumnya adalah
makruh. Kenapa? Li'annaha mazinnatun litabarruj wan nuwa. Karena khawatir, tapi ini karena khawatir saja. Khawatir perempuan itu kalau ke kuburan dia itu memakai perhiasannya, dia menangis, dia mengangkat suaranya. Itu dikhawatirkan itu. Bagaimana kalau kekhawatiran hilang? Tidak apa-apa. Kan begitu bahasanya. Kalau ternyata tidak dikhawatir, kalau orang sekarang sih tidak ada begitu. Biasa aja dia. Tidak ada juga menangis. Ibu kalau lihat ziarah, jadi sekarang tidak ada masalah. Tapi bagi orang yang memang lemah, itu lebih bagus tidak usah atau dimakruhkan. Nah, pada saat ketika kita ziarah kubur itu ada adabnya. Adabnya banyak sebenarnya. Di sini disebutkan, "Idza dakhala zair al-maqbarah nudiba lahu ayusallima 'alal mauta qailan." Apabila seorang berziarah kubur, maka disunahkan ketika masuk ke dalam kuburan dia ngomong, "Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun." Jadi banyak redaksi. Yang intinya begini, semoga kesejahteraan buat kalian wahai para penghuni kubur. Kami insyaallah akan ngikut. Engkau sudah duluan, kami akan ikut. Pakai bahasa Indonesia boleh? Boleh, tidak ada masalah. Lalu kemudian bilang yaghfirullahu lana wa lakum. Semoga Allah mengampuni kami dan kalian. Berarti orang yang meninggal itu pada hakikatnya dia meninggal, dia cuma pindah tempat ke alam arwah, alam barzah. Jadi ada alam transit sebelum alam akhirat. Jadi dia pada hakikatnya tidak meninggal. Kenapa? Karena kita mengucapkan salam. Jadi ada jenis 3 salam. Ada salam yang wajib dijawab. Misalnya apa? Kalau saya bilang assalamualaikum, Anda wajib menjawabnya. Ada salam yang tidak perlu dijawab. Kalau imam salam tidak usah kita jawab. Waalaikumsalam ya imam, jangan juga. Imam kan sholat assalamualaikum, makmum bilang waalaikumsalam. Itu tidak boleh itu. Tapi ada salam yang tidak perlu kita dengar jawabannya. Ya ini pada saat masuk kubur. Assalamualaikum. Tidak perlu kita dengar jawabannya, lebih jalan. Kenapa? Kalau kita dengar jawabannya, Pak, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Kenapa? Karena mayit itu pada saat ketika dia berikan salam, mereka jawab Waalaikumsalam. Tapi alhamdulillah Allah tidak perdengarkan kita jawaban salam itu. Saya khawatir kalau diperdengarkan itu kuburan sepi, tidak ada orang mau ziarah itu. Alhamdulillah Allah mentakdirkan kita tidak bisa mendengar. Nah, pada saat ketika kita masuk ke dalam kuburan, hati-hati, sendalnya itu diangkat, Pak. Angkat. Kecuali kalau dikhawatirkan kuburan itu kotor, itu boleh dipakai. Kenapa? Menghormati. Yang kedua, jangan injak-injak itu makam. Makanya kalau makam itu diatur rapi, ada jalannya. Nggak tahu kalau Pogego saya jarang juga saya lihat apakah rapi atau tidak, saya nggak tahu itu. Itu banyak makam-makam udah jelas Pak, kita injak-injak itu, nggak boleh itu. Kecuali darurat ya, kalau darurat boleh. Tapi kalau seandainya ada darurat nggak boleh. Apalagi duduk di makam, duduk sambil doa, dudukin di makam, sambil merokok lagi. Jadikan asbak itu, kan gila itu. Kenapa? Nggak hormat kepada kuburan, pada mayit jenazah yang ada dalam kuburan. Meskipun kelihatannya sepele, tapi Islam mengajarkan. Kenapa? Nabi pernah mengatakan duduk di atas bara itu masih lebih baik. Anda bayangkan duduk di atas jamrah, bara api, masih lebih baik daripada menduduki makam kuburan itu. Saking apa? Saking Rasul mengatakan jangan sekali-kali kita harus menghormati orang yang sudah meninggal. Kuburannya saja dihormati. Nah, pada saat ketika kita berada di kuburan, apa yang dilakukan? Waliyaqra'a indahum ma tayassara minal Qur'an. Baca Al-Qur'an yang mudah buat mereka. Misalnya apa? Baca Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, apalagi An-Nas. Ditambah lagi 2. Awal surat Al-Baqarah, akhir surat Al-Baqarah. Ditambah lagi 1, apa? Ayat kursi. Itu ada dasarnya Pak, ini tidak sembarangan. Jadi pernah satu ketika Imam Ahmad bin Hanbal dengan Muhammad bin Qudamah itu lagi duduk. Muhammad ibnu Qudamah, namanya Ibnu Qudamah, anak
murid dari Imam Ahmad bin Hanbal baca Quran. Tiba-tiba ada orang datang ke kuburan baca Quran, lalu di depan kuburan Imam Ahmad bin Hanbal larang, bid'ah itu. Lalu Ibnu Qudamah bilang, bagaimana pandanganmu mengenai Mubashir bin Ismail? Oh, dia seorang perawi yang luar biasa, yang sikoh. Apakah anda juga meriwayatkan hadis dari Mubashir? Iya. Nah, Mubashir pernah bilang sama saya, pada saat ketiga berada di dalam kuburan, ini hadis ya, maka bacakan di kepala jenazah itu, maksudnya kuburan di kepalanya, awal Al-Baqarah, akhir Al-Baqarah. Dan juga setelah itu Nabi juga pernah kan, pada saat ketika selesai penguburan Nabi langsung baca tahlil berapa kali, diikuti para sahabat. Nabi bertasbih ikut para sahabat, Nabi kemudian bertahmid ikut para sahabat. Setelah selesai para sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa kita melakukan ini? Apa? Ini jenazah ini saat ini sedang ditanya. Nabi tahu, maka kita mau meringankan dia, meringankan. Makanya pada saat ketika kita Nabi juga pernah mengatakan, pernah membelah 2 pelepah kurma ditaruh di satu kuburan yang satu untuk meringankan siksa yang ada dalam kuburan itu. Bayangkan, dengan pelepah kurma sampai dia belum mengering itu bisa memberikan syafaat, meringankan. Apalagi membaca Quran. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, membaca ayat kursi lalu dikirimkan kepada yang sudah meninggal itu menerangi kuburannya. Makanya pada saat membaca tahlil, apa yang kita baca? Coba lihat itu, bacanya apa aja? Pertama baca Al-Fatihah, lalu baca Qulhu 3 kali, baca Al-Falaq, baca An-Nas, lalu baca awal surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Awal beberapa ayat itu. Kemudian baca ayat kursi. Lalu kemudian baca di akhir Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, sampai yang terakhir. Kemudian tasbih, tahmid, tahlil, salawat. Salawat itu bisa meringankan orang yang sedang diadab. Banyak ceritanya. Semua yang kita lakukan itu punya dasarnya. Yang disusun para ulama-ulama kita itu bukan sesuatu yang negatif, sesuatu yang ada dasarnya, dan itu memberikan manfaat kepada orang yang sudah meninggal. Yang dibutuhkan saat ini bagi orang yang meninggal itu adalah kita mengirimkan, namanya ihda'us thawab ilal mayit, mengirimkan pahala kepada orang yang sudah meninggal. Di sini disebutkan summal yad'u lahum aqibal qiraati, kemudian setelah membaca Quran kita berdoa buat mereka setelah membaca, waliyuhdi mithla thawabi tilawatihi li arwahim, lalu menghadiahkan pahala bacaan itu kepada ruh-ruh mereka. Fa inna du'a marjuul ijabah, karena doa itu insyaallah diharapkan diterima oleh Allah. Wa idhistujibat du'a istafadal mait, kalau seandainya doa itu diijabah Allah, istafadal mait min thawabil qira, orang yang meninggal bisa mendapatkan manfaat dari pahala bacaan. Maka kalau orang baca tahlil itu bacanya Allahumma rabbana taqabbal wa ausil thawaba ma qara'nahu. Ya Allah, terima dan kirimkan pahala yang kami baca. Apa? Pertama Al-Quran. Kita baca Al-Mu'awwizatain, Qulhu. Al-Quran itu masuk kategori. Kemudian tasbih, tahlil, wa ma qulnahu min ya Allah, ya Allah, apa yang kami baca dari kalimat ya Allah, ya Allah. Wa ma sallainahu ala nabiyyika Muhammad, salawat yang kami berikan kepada Nabi Muhammad SAW, hadiyatan minna. Itu ada hadiah dari kami kepada siapa? Kepada Rasulullah, kemudian kepada para kerabatnya, keluarganya, sahabatnya, kemudian orang-orang muslim, orang beriman dan sebagainya, orang tua kita, khusus kepada rohi mani tamana hauna bisababi, kepada roh yang kita berkumpul karena dia. Itu doanya, Pak. Disusun para ulama begitu, itu tidak main-main itu, artinya memang ada dasar dan sandarannya. Ini yang saya pikir yang bisa saya bahas, meskipun masih banyak yang bisa kita kaji, tapi karena waktu kita sangat terbatas, mudah-mudahan dengan sedikit waktu yang kita gunakan untuk mengkaji ilmu agama ini bisa memberikan syafaat bagi kita, dan insya Allah bisa menjadi pembuka jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala dan surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu musta'an, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.